Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Walaupun sudah siang, tapi masih semangat pagi kan? Kami dari kelompok 11 akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah topik yaitu pendidikan seumur hidup. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aan Khairunisa, dengan NIM 190810501, kemudian Muhammad Azril Nurwahyu dengan NIM 19081050114, dan Siti Musyarofah dengan NIM 19081050117. Adapun materi yang akan dibahas pada pembahasan pertama yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan pada pembahasan yang kedua yaitu pendidikan seumur hidup. Baik, langsung saja ke pembahasan awal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun pembahasan yang pertama yaitu peserta didik. Nah, peserta didik adalah seseorang yang ingin belajar atau memperoleh pendidikan. Mengapa demikian? Karena peserta didik ini ada karena ia ingin mempelajari sesuatu atau memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya. Adapun selanjutnya yaitu ciri-ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik, yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mampu dalam bidang akademik dan ada pula yang mampu di bidang non-akademik, ataupun bisa juga keduanya. Nah, maka dari itu setiap individu mempunyai keunikannya masing-masing. Yang kedua yaitu individu yang sedang berkembang, karena peserta didik menginginkan dirinya berkembang dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Nah, yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Karena membutuhkan bimbingan inilah yang menyebabkan adanya peserta didik belajar kepada pendidik dan yang memperlakukannya secara manusiawi. Ciri yang terakhir yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Karena ada saatnya kita akan terlepas dari orang tua dan melakukan apa-apa dengan sendiri, sehingga kita membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pendidik. Adapun pengertian pendidik yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan peserta didik. Nah, karena pendidik adalah orang yang turun langsung mengurusi peserta didik dan mengawasi perkembangannya, karena memang itulah kewajibannya. Seperti pembahasan yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu kemarin, bahwa peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perlu dibedakan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Guru jelaslah adalah pendidik. Di dalam rancangan peraturan pemerintahan atau RPP bab 12 tahun 2005 pasal 139, pada pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik pada jalur pendidikan formal, baik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan juga termasuk pendidikan anak usia dini formal. Kemudian ada dosen. Dosen ini tugasnya sama saja dengan guru, namun bedanya dosen mengajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, terus ada konselor. Nah, konselor ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian ada pamong belajar. Nah, pamong belajar ini bertugas fokus pada model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Kemudian pamong ini bertugas membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenisnya. Kemudian widya iswara. Nah, ini tugasnya mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan atau pemerintahan daerah. Kemudian tutor. Tutor ini bertugas memberikan bantuan belajar pada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau proses pembelajaran dalam kelompok pada satuan pendidikan jalur formal dan non-formal. Kemudian ada instruktur. Tugasnya memberikan pelatihan teknis pada peserta didik pada kursus dan atau pelatihan. Fasilitator. Tugasnya ini memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada pelatih. Tugasnya itu memberikan pelatihan teknis olahraga kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan pada satuan pendidikan jalur formal atau non-formal.
dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tenaga kependidikan. Dalam RPP bab 12 tahun 2005 pasal 140 ayat 1, tenaga kependidikan itu mencakup pimpinan satuan pendidikan yang tugasnya mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal dan atau non-formal. Kemudian penilik satuan pendidikan non-formal yang memiliki tugas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan. Kemudian pengawas satuan pendidikan formal yang bertugas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur formal. Ada tenaga perpustakaan yang bertugas dan bertanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Terus ada tenaga laboratorium yang bertugas membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan. Ada teknisi sumber belajar. Nah, ini bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan. Kemudian ada tenaga lapangan pendidikan yang bertugas melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan non-formal. Selanjutnya ada tenaga administrasi yang bertugas dan bertanggung jawab penyelenggaraan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan. Kemudian ada psikolog. Nah, ini bertugas memberikan pelayanan bantuan psikologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini bertugas memberikan layanan bantuan sosiologis pedagogis pada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya ada terapis. Terapis ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis, sinologis pada peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu tenaga kebersihan sekolah yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian sebutan lain atau petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Adapun tugas-tugas yang telah disebutkan tadi itu dijelaskan dalam RPP bab 12 tahun 2005 pasal 140 pada ayat 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Wahyu. NIM saya 1998105014. Dari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan diperoleh melalui proses yang terdapat di dalam suatu masyarakat dan individu di dalamnya. Sehingga pendidikan itu tidak hanya berupa pendidikan formal yang diperoleh di lembaga pendidikan saja, tetapi lebih bersifat menyeluruh, yaitu adanya pendidikan informal dan non-formal yang sebenarnya membantu tercapainya kesuksesan pembentukan kedewasaan anak. Pembahasan yang kedua yaitu beberapa pendapat pakar tentang pendidikan. Yang pertama, Crow and Crow mengartikan pendidikan sebagai proses di mana pengalaman atau informasi diperoleh sebagai hasil dari proses belajar. Yang kedua yaitu John Dewey, pandangan pakar pendidikan dari Amerika, berpandangan bahwa pendidikan ialah suatu proses membentuk kecenderungan asas yang berupa akaliah dan perasaan terhadap alam dan manusia. Yang ketiga yaitu Rob Horn, tokoh pendidik di Amerika, berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses abadi bagi menyesuaikan perkembangan diri manusia yang merangkumi aspek jasmani, alam, akaliah, kebebasan, dan perasaan manusia terhadap Tuhan sebagaimana yang ternyata dalam akaliah, perasaan, dan kemauan manusia. Yang keempat yaitu ada Herbert Spencer, ahli falsafah Inggris, mengatakan bahwa pendidikan ialah mempersiapkan manusia supaya dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna.
Dan yang terakhir yaitu Johann Amos Cornelius 1592 sampai 1671 mencetuskan konsep pendidikan bahwa pendidikan adalah untuk membuat persiapan yang lebih berguna di akhirat nanti. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian pendidikan seumur hidup. Pengertian pendidikan sepanjang hayat menurut beberapa pakar pendidikan antara lain yang pertama menurut Delker 1974 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru, pamong, atau pendidik. Yang kedua yaitu Gestrelius 1977 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat mencakup interaksi belajar atau pembelajaran, penentuan bahan belajar dan metode belajar, lembaga penyelenggara, fasilitas, administrasi, dan kondisi lingkungan yang mendukung kegiatan belajar berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri manusia yang menjadi pelajar sepanjang hayat. Menurut Cropley 1977 49. 1. Sadar bahwa dirinya harus belajar sepanjang hayat. 2. Memiliki pandangan bahwa belajar hal-hal yang baru merupakan cara logis untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, bersemangat tinggi untuk belajar pada semua level. Yang keempat, menyambut baik perubahan. Dan yang terakhir, yaitu percaya bahwa tantangan sepanjang hidup adalah peluang untuk belajar. Dan materi selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan sepanjang hidup. Dasar-dasar pendidikan sepanjang hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama, dasar-dasar filosofis. Yang kedua, dasar-dasar psikofisis. Dan yang ketiga, dasar-dasar sosial budaya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Baik, nanti akan dilanjut pembahasannya oleh saudari Siti Musyarofah. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah: yang pertama, tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dengan kodrat dan hakikatnya, yaitu seluruh aspek pembawaan seoptimal mungkin. Dan yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia yang bersifat hidup, dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup. Adapun aspek pembawaannya seperti potensi jasmani dan potensi rohaniah. Dengan adanya keseimbangan yang wajar antara potensi jasmani dan rohani, berarti kita mengembangkan keduanya secara utuh sesuai dengan kodrat kebutuhannya, akan dapat terwujud manusia yang seutuhnya. Jadi tujuan pendidikan sepanjang hayat itu yaitu dapat terwujudnya manusia yang seutuhnya. Selanjutnya yaitu implikasi pendidikan seumur hidup. Pengertian implikasi sendiri yaitu akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Segi-segi implikasi dari konsepsi pendidikan seumur hidup dapat dilihat dari yang pertama, manusia itu merupakan subjek didik atau sasaran didik. Yang kedua, proses berlangsungnya pendidikan, yaitu waktunya seumur hidup manusia. Materi pendidikannya dengan mengingat potensi-potensi manusia seutuhnya, maka dapat dikembangkan wujud manusia seutuhnya itu dengan membina dan mengembangkan sikap hidup manusia. Yang pertama, potensi jasmani dan panca indera. Yang kedua, potensi pikir atau rasional. Yang ketiga, potensi perasaan. Yang keempat, potensi karsa atau kemampuan yang keras. Yang kelima, potensi cipta. Yang keenam, potensi karya. Yang ketujuh, potensi budi nurani, kesadaran Tuhan, dan keagamaan. Dengan mengembangkan ketujuh potensi itu melalui sikap positif dan mendasar, maka akan mencapai keseimbangan. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional.
Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyak penduduk yang buta huruf. Realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal. Yang pertama, memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimiliki peserta didik. Implikasi yang kedua yaitu pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagian pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Implikasi yang ketiga yaitu pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in mekanisme yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Sebab bagaimanapun apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh berlaku pula bagi profesional, bahkan tantangan buat mereka lebih besar. Implikasi yang keempat yaitu pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan menerobos angkasa luar. Kenyataan itu tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara berkelanjutan atau lifelong education, pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mampu mengikuti perubahan sosial dan perkembangan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. Implikasi yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu atau berkelanjutan dalam konteks ini merupakan konsekuensinya. Pembahasan selanjutnya yaitu wadah pendidikan sepanjang hidup. Pendidikan sepanjang hidup diwadahkan di semua lembaga pendidikan, sumber-sumber informasi, sesuai dengan kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lembaga dari pendidikan sepanjang hayat adalah lembaga pendidikan yang sudah kita kenal, yaitu pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, dan sumber informasi baik berupa terbitan buku, majalah, atau media massa seperti media cetak ataupun elektronik yang tersaji dalam internet. Selanjutnya yaitu apa sih alasan pendidikan seumur hidup itu diperlukan? Di dalam tulisannya, Cropley dengan memperhatikan masukan dari sebagian pemerhati pendidikan mengemukakan beberapa alasan yang diperlukan pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup, antara lain yaitu alasan keadilan, alasan ekonomi, faktor sosial, perkembangan iptek, dan sifat pekerjaan. Alasan yang pertama yaitu alasan keadilan. Terselenggaranya pendidikan sepanjang hayat secara meluas di kalangan masyarakat dapat menciptakan iklim lingkungan yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial. Hinsen menunjukkan konteks yang lebih luas, yaitu dengan terselenggaranya pendidikan sepanjang hayat yang lebih baik akan membuat peluang bagi perkembangan nasional untuk mencapai tingkat persamaan internasional. Alasan yang kedua yaitu alasan ekonomi.
Tidak dipungkiri, alasan ekonomi merupakan alasan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan, apalagi di negara berkembang. Biaya untuk perluasan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan hampir-hampir tidak tertanggulangi. Di satu sisi, tantangan untuk mengejar keterlambatan pembangunan dirasakan, sedangkan di sisi lain, keterbatasan biaya dirasakan menjadi penghambat. Tidak terkecuali di negara yang sudah maju teknologinya, yaitu dengan munculnya kebutuhan untuk memacu kualitas pendidikan dan jenis-jenis pendidikan. Dan mereka merasa berat beban biaya penyelenggaraan pendidikan tersebut. Dalam hubungannya dengan masalah tersebut, pendidikan sepanjang hayat yang secara radikal mendasarkan diri pada konsep baru dalam memprosesan pendidikan memiliki implikasi pembiayaan pendidikan yang lebih luas dan lebih longgar. Alasan yang ketiga yaitu alasan faktor sosial. Faktor yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang demikian pesat yang telah melanda negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang memberi dampak yang besar karena adanya perubahan-perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya seperti perubahan corak pekerjaan, status, dan peran adolesen versus kelompok dewasa, hubungan sosial pekerja dengan atasannya, khususnya pertambahan usia harapan hidup dan menurunnya jumlah kematian bayi. Fungsi pendidikan yang seharusnya diperankan oleh keluarga dan juga fungsi lainnya seperti fungsi ekonomi, rekreasi, dan lain-lain lebih banyak diambil alih oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi di luar lingkungan keluarga, khususnya oleh sekolah. Jika didahului masa anak-anak dan remaja diartikan masa belajar dalam dunia persekolahan, sedangkan dunia orang dewasa adalah dunia kerja. Kini, garis batas yang memisahkan kedua kelompok tersebut sedang menjadi kabur. Alasan yang keempat yaitu alasan perkembangan iptek. Pada uraian-uraian sebelumnya, kita tahu betapa luasnya pengaruh perkembangan iptek dalam semua sektor pembangunan. Meskipun diakui bahwa pengaruh tersebut di dalam dunia pendidikan belum sejauh yang terjadi pada dunia pertanian, industri, transportasi, dan komunikasi, namun invensinya di dalam dunia pendidikan telah menggejala dalam banyak hal. Alasan yang kelima yaitu alasan sifat pekerjaan. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan iptek di satu sisi dalam skala besar menyita pekerjaan dengan diganti dengan mesin, tetapi tidak dapat dipungkiri di sisi yang lain juga memberi andil kepada munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang menyerap banyak tenaga kerja dan muncul cara-cara baru dalam memproses pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan menuntut persyaratan kerja yang selalu saja berubah. Baik, pembahasan demi pembahasan telah dijelaskan oleh kami. Saya Ana Khairunisa undur diri. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.